Rudal-rudal Rusia telah menghantam kota Vinnytsia di Ukraina Tengah, menewaskan sedikitnya 23 orang termasuk 3 anak. Serangan itu terjadi pada Kamis 14 Juli siang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutnya sebagai tindakan terorisme terbuka dari Rusia. Ada 8 roket, 2 diantaranya menghantam pusat kota. 20 orang tewas termasuk 3 anak-anak, ada sejumlah besar yang terluka, kata Zelensky saat berpidato di hadapan para penjabat Eropa yang bertemu di Den Haag untuk membahas kejahatan perang oleh pasukan Moskow. Tim penyelamat kemudian memperbarui jumlah korban tewas di kota itu menjadi 23 orang. Mereka juga mengatakan upaya pencarian untuk 39 orang terus berlanjut. Video yang beredar telah menunjukkan dampak luar biasa dari bangunan sipil yang jadi sasaran rudal Kremlin di kota Vinnytsia. Terlihat dalam rekaman liputan yang dimuat Al Jazeera. Bangunan hancur dengan mobil-mobil berserakan dalam kondisi terpanggang. Sementara militer tampak sibuk menggotong korban dan sejumlah petugas pemadam kebakaran menyusuri bangunan yang mengepulkan asap. Laporan serangan terbaru Moskow juga telah membuat PBB shock. Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengungkap keterkejutannya lantaran serangan telah menyasar warga sipil di kota itu. Hal yang sama ditegaskan Uni Eropa menyebut serangan Rusia di Vinnytsia sebagai aksi kejam. Baik PBB dan UE keduanya telah meminta pertanggungjawaban atas peristiwa berdarah ini. Zelensky menghentikan cipta sebelum mendesak para pejabat UE dan Pengadilan Kriminal Internasional untuk membuka pengadilan khusus atas invasi Rusia dan pembantaian warga sipil di negaranya. Tak lama setelahnya, Menteri Dalam Negeri Ukraina Denis Monastyrsky mengungkap tambahan 2 rudal yang hendak menghantam Vinnytsia. Namun serangan susulan itu berhasil dicegat oleh pertahanan udara Ukraina. ICC di Den Haag telah membuka penyelidikan atas kemungkinan kejahatan perang di Ukraina. Upaya itu diputuskan hanya beberapa hari usai pasukan Moskow menyerbu tetangganya pada Februari. ICC pun kini telah mengirim lusinan penyelidik ke negara yang terjajah itu untuk mengumpulkan bukti. Ribuan orang telah terbunuh, kota-kota telah dihancurkan, dan jutaan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka sejak Rusia menyerbu Ukraina. Setiap hari Rusia membunuh warga sipil, membunuh anak-anak Ukraina, melakukan serangan rudal ke fasilitas sipil di mana tidak ada target militer. Apa ini jika bukan aksi terorisme terbuka, kata Zelensky. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba ikut memberi kecaman keras. Turun di Twitter, Kuleba mengunggah gambar grafis menunjukkan seorang anak tergeletak tak bernyawa di jalanan. Menteri Rusia itu dalam postingannya menuduh Rusia melakukan kejahatan perang lain dalam kaitannya dengan serangan Kamis. Already 20 civilians have been converted. Ini adalah terorisme, pembunuhan yang disengaja terhadap warga sipil untuk menyebarkan ketakutan. Rusia adalah negara teroris dan harus diakui secara hukum, tulis Kuleba. Seorang juru bicara militer Ukraina sementara itu mengonfirmasi bahwa pasukannya berhasil melumpuhkan 2 dari rentetan rudal jelajah yang diluncurkan dari kapal selam Rusia di Laut Hitam. Rangkaian rudal inilah, kata militer, yang telah memicu kerusakan luas dan kematian di Vinnytsia. Serangan mematikan di Ukraina telah menjadi relatif. Namun perang kini berkecamuk di sekitar kota-kota seperti Mykolaiv di selatan yang menurut kepresidenan telah dihantam serangan rudal besar-besaran. Pertempuran berat di Ukraina bagaimanapun baru-baru ini terfokus pada kawasan industri Donbas di timur, Al Jazeera melaporkan. 22 orang tewas seusai misil Putin serang pusat kota Ukraina. Media Rusia sebut target sudah sesuai. Total ada 22 orang tewas dalam serangan misil yang terjadi di kota Vinnytsia, Ukraina, Kamis 14 Juli. Pemerintah Ukraina menyebut pasukan militer Rusia secara sengaja mengincar warga sipil di Vinnytsia. Dikutip Tribunwau.com, sementara itu media asal Rusia RT.com yang mengutip pemerintah menyatakan bahwa serangan di Vinnytsia sudah sesuai target. Ketua editor RT Margarita Simonyan telah meminta keterangan dari pejabat Kemenhan Rusia soal serangan ini. Berdasarkan keterangan pejabat yang bersangkutan, serangan di Vinnytsia ditunjukkan untuk bangunan yang menjadi tempat berlindung para prajurit Nazi dan sudah sesuai target. Di sisi lain, beredar sebuah video menampilkan detik-detik terakhir seorang anak perempuan berusia 4 tahun di Ukraina. Gadis bernama Lisa Dmitrieva ini adalah salah satu dari 22 korban tewas dalam serangkaian serangan misil Rusia yang terjadi di kota Vinnytsia. Dikutip Tribunwau.com dari Sky News, dalam video yang beredar tampak Lisa tengah jalan-jalan santai bersama ibunya yakni Irisa Dmitrieva. Lisa yang memiliki gangguan Down syndrome tampak ceria mendorong stroller atau kereta bayi di samping sang ibu yang asik merekam momen bahagia tersebut. Berapa menit setelah rekaman, 3 misil Rusia menghantam mulai dari bangunan kantor hingga pemukiman penduduk di Vinnytsia. Dalam insiden ini, Irisa mengalami luka parah, yakni kakinya putus, sedangkan Lisa tewas di tempat. Video momen terakhir Lisa turut diunggah oleh Kementerian Pertahanan Ukraina.
Pihak Rusia sendiri belum mengonfirmasi bertanggung jawab atas serangan di Vinnytsia. Namun pejabat di daerah pro-Rusia bernama Margarita Simonya menjelaskan serangan di Vinnytsia mengincar bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal Nazi. Menanggapi serangan ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meyakini serangan di Vinnytsia memang sengaja dilakukan oleh Rusia untuk mengincar warga sipil. Selain 22 orang tewas, ada 100 orang luka-luka akibat serangan di Vinnytsia. Serangan ini turut menyebabkan kebakaran yang mengakibatkan 50 mobil terbakar di sekitar lokasi jatuhnya misil Rusia. Ukraina memperingatkan bahwa pasukan Rusia sedang bersiap untuk mengintensifkan serangan mereka untuk kota-kota utama di Donbas. Dilansir Tribun Wow.com, jumlah korban tewas di wilayah itu naik menjadi 26 jiwa setelah serangan roket pada pekan lalu dilaporkan menewaskan 6 orang. Seperti dilaporkan The Moscow Times, Senin 11 Juli, serangan di Kharkiv di timur laut Ukraina terjadi saat Eropa bersiap untuk mengurangi pasukan gas dari Rusia secara signifikan. Setelah berada dalam pertempuran panjang untuk merebut daerah-daerah di wilayah timur Luhansk, pasukan Rusia sekarang mengalihkan fokus mereka ke Donetsk karena mereka ingin menguasai seluruh Donbas. Menurut tentara Ukraina, wilayah timur berada di bawah penembakan terus-menerus, tetapi serangan darat Rusia lainnya terhenti. Ada 8 roket, 2 diantaranya menghantam pusat kota. 20 orang tewas termasuk 3 anak-anak, ada sejumlah besar yang terluka, kata Zelensky saat berpidato di hadapan para penjabat Eropa yang bertemu di Den Haag untuk membahas kejahatan perang oleh pasukan Moskow. Tim penyelamat kemudian memperbarui jumlah korban tewas di kota itu menjadi 23 orang. Mereka juga mengatakan upaya pencarian untuk 39 orang terus berlanjut. Video yang beredar telah menunjukkan dampak luar biasa dari bangunan sipil yang jadi sasaran rudal Kremlin di kota Vinnytsia. Terlihat dalam rekaman liputan yang dimuat Al Jazeera. Bangunan hancur dengan mobil-mobil berserakan dalam kondisi terpanggang. Sementara militer tampak sibuk menggotong korban dan sejumlah petugas pemadam kebakaran menyusuri bangunan yang mengepulkan asap. Laporan serangan terbaru Moskow juga telah membuat PBB shock. Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengungkap keterkejutannya lantaran serangan telah menyasar warga sipil di kota itu. Hal yang sama ditegaskan Uni Eropa menyebut serangan Rusia di Vinnytsia sebagai aksi kejam. Baik PBB dan UE, keduanya telah meminta pertanggungjawaban atas peristiwa berdarah ini. Zelensky menghentikan cipta sebelum mendesak para pejabat UE dan Pengadilan Kriminal Internasional untuk membuka pengadilan khusus atas invasi Rusia dan pembantaian warga sipil di negaranya.